Manusia bukan hanya tubuh yang berfungsi seperti mesin. Jauh di dalam diri kita, ada jiwa yang terus-menerus mencari sesuatu yang lebih dari sekedar kebutuhan fisik, makan, tidur, bereproduksi, dan kemudian mati. Namun, kebanyakan dari kita hidup seperti zombie, tidak sadar siapa diri kita, untuk apa kita hidup, atau kemana kita akan pergi. Perjalanan jiwa adalah proses panjang untuk melampaui ego dan menemukan kebenaran sejati. Ini bukan perjalanan mudah. Ini adalah perjalanan berduri yang penuh luka dan air mata. Kamu harus melawan egomu, menjinakkan nafsu liarmu, menahan rasa sakit, dan menghadapi monster tergelap dalam dirimu sendiri untuk mencapai level jiwa yang murni atau setidaknya damai. Ada 7 tingkatan jiwa yang menggambarkan perjalanan ini. Setiap level adalah cermin yang menunjukkan seberapa tinggi kamu telah mendaki atau seberapa dalam kamu jatuh terperosok. Baiklah, mari kita simak. Satu, jiwa pemangsa. Ini adalah kesadaran yang paling rendah, paling menjijikkan. Ini adalah manusia di tahap paling primitif. Jiwa busuk yang tak tahu malu, tak tahu rasa, dan hidup hanya untuk melayani nafsu. Di level ini, manusia lebih mirip binatang daripada manusia, atau bahkan lebih rendah lagi. Hawa nafsu adalah raja, dan manusia adalah budaknya yang patuh. Apapun yang diinginkan nafsu, mereka turuti, tak peduli itu salah, menjijikkan, atau bahkan menghancurkan hidup mereka sendiri. Orang-orang di level ini seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang berada di titik terendah. Mereka seperti manusia gua dengan gadget dan kartu kredit. Mereka menipu diri sendiri dengan mengatakan, "Ini hidupku, aku bebas melakukan apapun." Tapi kebebasan macam apa yang membuatmu terikat pada dosa dan kehancuran? Mereka membiarkan diri dikendalikan oleh emosi, amarah, dan insting dasar yang tak pernah puas. Hidup di level ini membuat mereka tidak punya kehormatan. Mereka hanya mengejar kepuasan tubuh dan kesenangan instan, seperti seekor serigala kelaparan yang melahap apa saja di depannya. Hati mereka penuh dengan kepalsuan, dan mereka bahkan tidak tahu apa itu rasa malu. Kabar buruknya, jika mereka tetap di sini sampai mati, maka mereka akan tamat. Kabar baiknya, kebusukan ini adalah awal dari perjalanan menuju tangga berikutnya. Jika mereka punya keberanian untuk melihat dan mengakui bahwa diri mereka penuh dengan kotoran, maka mereka punya peluang untuk membersihkannya. 2. Jiwa penyesal. Di sini, kebangkitan dimulai dengan rasa sakit. Jiwa ini mulai menyadari semua kebusukan yang telah dilakukannya. Tapi alih-alih berubah, ia hanya meratap, menyesali, dan menyalahkan dirinya sendiri. Mereka mulai melihat cermin, dan yang mereka lihat hanyalah monster. Penyesalan adalah tamparan kecil dari hati nurani, tapi jiwa di level ini masih terlalu lemah untuk benar-benar melawan nafsu liar. Mereka menyesal dan menangis di malam hari, tapi esoknya kembali tergoda dan melakukan kesalahan yang sama. Mereka sadar bahwa mereka salah, tapi dorongan nafsu masih lebih kuat dari tekad untuk berubah. Ini adalah pertempuran batin yang menguras jiwa. Mereka ingin bebas dari belenggu kebusukan, tapi cengkeraman ego dan nafsu masih terlalu erat. Setiap kali mereka mencoba melawan, mereka jatuh lagi. Ini bukan perjuangan yang indah. Ini adalah pertarungan yang menyakitkan. Dan tidak semua orang bisa keluar dari lingkaran setan ini dengan mudah. Terkadang mereka bahkan menganggap diri mereka sudah terlalu kotor, terlalu hina, sehingga merasa tidak layak untuk menjadi baik. Ini adalah jebakan yang lain, dan jika mereka tidak segera menghentikan pikiran semacam itu, mereka akan semakin terseret ke dalam lumpur hitam dan kehilangan kesempatan untuk bangkit. Rasa bersalah dan menyesal adalah cambuk yang memaksa jiwa untuk bergerak. Ia memberitahu bahwa ini bukan tempat untuk menetap, melainkan tempat untuk berlari. Jika mereka tidak bergerak dari sini, maka rasa bersalah ini akan berubah menjadi racun yang akan membunuh mereka pelan-pelan. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Tetap menyesal atau bangkit dan mulai melawan? 3. Jiwa terpanggil.
Ketika jiwa telah memutuskan untuk bangkit dan mencari cahaya, inilah yang terjadi. Inspirasi datang seperti angin segar setelah bertahun-tahun terjebak di gua pengap. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, sesuatu yang memanggil mereka untuk keluar dari kegelapan. Tahap ini adalah saat di mana mereka mulai merasakan panggilan. Mereka tidak lagi hanya menyesal, tetapi mulai mendapatkan dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ini bukan karena paksaan, tetapi karena mereka tertarik. Panggilan ini sering datang dalam bentuk yang tidak terduga. Mungkin melalui sebuah peristiwa kecil, kata-kata dari seorang teman, ceramah yang mereka tonton di video, kata-kata mutiara yang mereka baca di medsos, cerita yang mereka baca di buku, atau apapun itu, yang membuat mereka terinspirasi. Mereka mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hidup tidak lagi hanya tentang mengejar kesenangan, tetapi tentang menemukan makna. Namun tahap ini tidak datang tanpa ujian. Ego dan nafsu mereka yang busuk itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menarik mereka kembali ke dalam lubang kotor. Setiap langkah maju akan dihadang oleh godaan dan keraguan. Inspirasi ini hanyalah percikan kecil. Jika mereka tidak menjaga api ini, ia akan padam. Mereka harus terus melindungi cahaya ini dari badai kebiasaan buruk mereka sendiri. Tapi jika mereka berani melawan balik, mereka akan menemukan bahwa panggilan ini adalah pintu menuju kebangkitan jiwa yang lebih tinggi. 4. Jiwa tenang. Setelah melewati perang panjang melawan keraguan-raguan dalam diri sendiri, mereka akhirnya mencapai sesuatu yang selama ini terasa mustahil, ketenangan. Tapi jangan salah, ketenangan ini bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Mereka harus berdarah-darah untuk mencapainya. Kamu tahu apa bedanya jiwa ini dengan jiwa-jiwa sebelumnya? Jiwa ini telah menemukan kekuatannya dalam kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Jiwa ini adalah hasil dari luka yang telah sembuh dan dari perjuangan yang akhirnya dimenangkan. Jiwa ini tidak lagi terganggu oleh dunia luar. Hati dan pikiran mereka telah selaras, seperti melodi indah yang tidak pernah berhenti. Jiwa ini adalah jiwa yang telah sadar bahwa hidup itu bukan tentang memuaskan diri sendiri atau terus-menerus melawan. Mereka mulai belajar seni mengendalikan diri. Nafsu masih ada, tentu saja, tapi sekarang merekalah yang memegang kendali. Ini seperti mengendalikan kuda liar yang akhirnya tunduk pada penunggangnya. Jiwa ini adalah jiwa yang suka berbuat kebajikan, menolong, peduli, empati, dan rendah hati. Tapi jangan salah, di level ini masih banyak godaan. Hanya saja, bedanya sekarang mereka cukup sadar untuk melihat godaan itu sebagai ujian. Kalau kamu ada di sini, tugasmu adalah menjaga kestabilan ini. Jangan lengah. Karena jika kamu lengah, bukan tidak mungkin, kamu akan terseret kembali ke level sebelumnya. 5. Jiwa rela. Bayangkan kamu menerima semua hal buruk yang terjadi dalam hidupmu tanpa keluhan. Bahkan jika seluruh dunia melawanmu, kamu tetap tenang karena kamu tahu segalanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Jiwa ini adalah jiwa yang rela, yang menerima tanpa syarat, apapun yang diberikan Tuhan padanya. Ini adalah titik di mana jiwa berhenti bertanya, "Kenapa hidupku begini?" atau "Kenapa ini terjadi padaku?" Mereka berhenti bernegosiasi dengan kehidupan dan menerima segalanya sebagaimana adanya. Tapi jangan salah sangka, menerima di level ini bukan berarti pasrah seperti pengecut. Ini adalah bentuk kekuatan tertinggi di mana mereka menyadari bahwa tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Dan mereka sadar bahwa mengeluh atas apapun yang diberikan Tuhan adalah bentuk perlawanan dan pemberontakan pada takdir. Orang-orang di level ini memiliki energi yang sulit dijelaskan. Mereka tenang, damai, dan tidak terguncang oleh apapun. Ketika dunia runtuh di sekitar mereka, mereka tetap berdiri tegak karena mereka tahu bahwa segalanya ada dalam kendali Sang Maha Kuasa. Jiwa yang rela adalah jiwa yang tidak lagi mengeluh, tidak lagi menuntut. Mereka hidup dengan penuh syukur, bahkan ketika hidup tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan. Dan inilah yang membuat mereka begitu kuat, begitu tak tergoyahkan. 6. Jiwa yang direstui.
Ini adalah tahap di mana jiwa mulai mendapatkan restu. Segala tindakan, niat, bahkan pikiran mereka seolah mendapat restu dari kekuatan tertinggi, karena segala perbuatan mereka telah selaras dengan kehendak Sang Maha Tinggi. Jiwa di level ini tidak hanya pasrah, tapi juga mulai dipenuhi dengan cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta. Inilah level yang hanya sedikit orang bisa capai. Jiwa ini seperti bunga yang telah mekar sempurna, memberikan keharuman kepada dunia tanpa meminta balasan apa-apa. Hidup mereka tidak lagi untuk diri sendiri. Segala yang mereka lakukan, segala yang mereka pikirkan, semuanya adalah bentuk pengabdian murni kepada Tuhan. Tapi jangan pikir bahwa perjalanan mereka berakhir di sini. Jiwa ini masih terus belajar, terus menyempurnakan dirinya dalam pengabdian. Bahkan di puncak kedekatan ini, mereka tidak pernah berhenti merasa rendah hati. Mereka tahu bahwa semua yang mereka capai bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan semata-mata karena kasih sayang ilahi. Jiwa ini adalah manifestasi keindahan yang nyata. Orang-orang di sekitar mereka mungkin tidak memahami apa yang membuat mereka begitu berbeda, tapi orang-orang merasakan kedamaian yang terpancar dari keberadaan mereka. 7. Jiwa suci dan sempurna. Nafsu mereka telah dikalahkan, dijinakkan hingga bertekuk lutut di bawah kendali penuh. Godaan dunia tak lagi mampu menyentuh mereka. Tak ada daya tarik yang cukup kuat untuk menggoyahkan hati yang telah sepenuhnya terikat pada satu tujuan. Ketaatan mutlak pada Sang Penguasa Semesta. Langit dan bumi hormat pada mereka. Mereka adalah yang terpilih di antara yang terpilih. Hanya segelintir jiwa yang diizinkan masuk ke wilayah suci ini. Kejujuran dan ketulusan adalah pakaian mereka. Langkah kaki selalu berada di jalan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dalam pandangan mereka, kebaikan berarti tunduk sepenuhnya pada kemauan Tuhan, dan kejahatan adalah pembangkangan dalam bentuk apapun, sekecil apapun terhadap Tuhan. Mereka adalah teladan yang sempurna, meski tak banyak yang sanggup meniru mereka. Kepatuhan mereka total, tanpa celah untuk keraguan atau negosiasi. Mereka begitu dekat dengan Tuhan mereka, mencintainya dengan cinta yang tak tergoyahkan, dan cinta itu berbalas dengan sempurna. Kasih mereka adalah pantulan kasih Tuhan, sementara murka mereka adalah perwujudan murkanya. Ketakutan mereka hanya pada satu hal, tidak memenuhi apa yang diminta oleh Tuhan. Tidak ada ruang bagi kebimbangan atau kompromi dalam keyakinan mereka, dan penghambaan mereka adalah mutlak, hingga ke inti keberadaan mereka. Sifat mereka begitu mulia hingga sulit dipercaya bahwa mereka ada di dunia ini. Penuh kasih sayang, murah hati kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Hati mereka damai, seperti embun yang jatuh di pagi hari. Mereka bukan orang yang akan mengangkat dagu di depan orang lain. Mereka rendah hati, lebih rendah dari tanah yang kamu injak. Kepala mereka menunduk, dan bibir mereka selalu basah oleh puji-pujian pada Sang Maha Kasih. Kemurahan hati mereka seperti mata air yang tak pernah kering, mengalir ke siapa saja tanpa pilih-pilih. Hati mereka selembut sutra, mampu menampung luka dunia. Tapi jangan kira mereka lemah. Ketika ketidakadilan muncul di depan mereka, mereka akan berdiri, tegak, melawan, tanpa ragu, tanpa gentar. Keberanian mereka sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah untuk melawan segala bentuk ketidakbenaran. Satu hal yang membedakan mereka dari manusia kebanyakan adalah hati mereka yang bersih dan jiwa mereka yang murni. Tak ada sifat buruk atau cela yang berani melekat pada mereka. Mulut mereka adalah alat untuk menyebar kebaikan, bukan senjata untuk melukai. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka yang menanam kebencian atau menyakiti hati. Setiap ucapan yang keluar dari mulut mereka yang suci adalah obat. Bagi hati yang ingin sembuh, itu menenangkan, menguatkan, seperti air dingin yang menyejukkan di tengah padang gersang. Tapi bagi hati yang busuk, penuh borok, penuh luka menganga dan kerak keangkuhan, ucapan mereka terasa seperti antiseptik yang dipaksa meresap ke luka terbuka, memaksa racunnya keluar. Itu akan menyakitkan, perih dan membakar. Dan meskipun awalnya membuat hati berontak, kata-kata mereka pelan-pelan menjadi jalan untuk penyembuhan. Doa-doa mereka tidak berhenti mengalir. Mulut mereka terus melantunkan harapan bagi semua makhluk.
untuk jiwa-jiwa yang masih tersesat, yang terlupakan, yang masih tenggelam dalam kegelapan. Bagi yang menentang, yang membenci, mereka tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, doa mereka tetap mengalir. Mereka tak memilih-milih siapa yang pantas didoakan. Bahkan bagi mereka yang hidupnya penuh dengan noda, masih mendapatkan harapan baik dari mulut mereka yang suci dan terjaga. Mereka menyerahkan segalanya. Mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menjadi cermin kehendak Tuhan di bumi ini. Segala yang mereka lakukan, setiap langkah yang mereka ambil, adalah bukti nyata dari kepatuhan yang tak mengenal kompromi pada Sang Maha Tak Terbatas. Jiwa-jiwa yang suci dan sempurna ini, jiwa-jiwa yang penuh kilauan cahaya ini, terlalu agung dan indah jika hanya dilukiskan dengan kata-kata. Apa yang terpapar tadi hanya secuil gambarannya saja. Perjalanan jiwa dalam mencari cahaya kebenaran ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ini bukan untuk mereka yang lemah dan mudah menyerah. Ini adalah perang brutal yang harus kamu hadapi setiap hari. Tapi di balik semua rasa sakit, semua penderitaan, semua ujian, ada hadiah yang luar biasa yang menunggu di ujung jalan. Jadi, apakah kamu siap untuk bertarung? Atau kamu akan tetap terjebak di level terendah, menjadi budak nafsu buas yang bahkan tidak sadar bahwa hidupnya tidak lebih dari sekadar debu yang tertiup angin? Pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, waktu terus berjalan dan ia tidak akan pernah menunggumu. Apakah menurutmu video kali ini menarik? Jika iya, tinggalkan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Sampai jumpa.